tentang riba, hukum dan jenisnya dalam Islam. Sebelum kita membahasnya, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen dan share. Riba dalam Islam dikenal dengan perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain merupakan bentuk kezaliman, riba dapat menimbulkan kemaslahatan bagi kehidupan bermasyarakat. Tidak hanya banyak ditemui saat ini, riba pun sudah terjadi sejak zaman jahiliyah. Maka dari itu, riba yang sekarang masih banyak ditemui adalah gambaran perilaku orang-orang pada zaman jahiliyah. Apa yang dimaksud riba dalam Islam? Pengertian riba, mengutip buku tafsir ayat-ayat ahkam oleh Dr. H. Abdurrahman Kasdi. Menurut bahasa, riba berasal dari kata ziyadah yang artinya tambahan. Dalam Al-Quran, riba memiliki pengertian penambahan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah. Sedangkan secara syariat, riba adalah tambahan pada hal-hal tertentu dan tambahan atas nilai pokok hutang sebagai imbalan dari tambahan batas waktu secara mutlak. Adapun Al-Harits bin Usamah meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap utang yang menimbulkan manfaat adalah riba. Hukum riba dalam Islam. Riba dalam Islam adalah perbuatan dosa dan dilarang keras praktiknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan riba langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 130 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Mengutip buku 30 dosa riba yang dianggap biasa, oleh Dr. Said Al-Qahtani, Imam An-Nawawi mengatakan bahwa kaum muslim telah sepakat bahwa secara garis besar riba hukumnya adalah haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun secara nas mengharamkan riba yang terdiri dari 6 bentuk yakni barang, emas, perak, gandum, syair, sejenis gandum kurma, dan garam. Jenis-jenis riba. 1. Riba nasiyah. Riba nasiyah adalah riba yang dilakukan pada masa jahiliyah. Pada zaman tersebut, riba sudah cukup menyebar luas karena memiliki keuntungan yang besar pada saat itu. Seorang peminjam akan membayar tambahan jika ia telat membayar hutang. Imam At-Tabari meriwayatkan bahwa, pada masa jahiliyah, seseorang memiliki hutang pada orang lain. Lalu orang yang berhutang berkata kepada si pemberi hutang, kau mendapatkan sekian dan sekian, asalkan kau memberikan tangguhan waktu untukku. Lalu ia diberi tangguhan waktu pembayaran hutang. Bentuk riba pada masa jahiliyah ini contohnya adalah ketika ada seorang penghutang yang harus membayar 100 dirham. Namun ia baru bisa melunasinya tahun depan, maka ia dikenakan harus membayar sebesar 200 dirham. 2. Riba fadl. Riba fadl adalah penukaran barang dengan barang yang sejenis namun lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan seperti itu. Contoh riba ini adalah padi ditukar dengan padi, emas ditukar dengan emas, dan semacamnya. Terkait riba fadl ini, Ibnu Abbas tidak mengharamkannya karena sesuai dengan sabda Rasulullah, sesungguhnya riba ada di nasiyah. Maksud sabda Rasulullah tersebut adalah jika digunakan untuk barang yang berbeda jenisnya, maka nasiyah diharamkan dan diperbolehkan memberi kelebihan seperti menjual biji gandum dengan gandum. Itulah hal-hal yang terkait tentang riba. Jangan sampai kita terlibat dalam praktik riba ini ya.